Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati segenap Dewan Takmir Masjid Gelora Indah Kota Purwokerto rahimakumullah. Kemudian yang kami hormati pula para hadirin sekalian, Bapak dan Ibu serta yang berbahagia saudara-saudari serta adik-adik sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita semuanya taufik, kesehatan dan juga kesempatan sehingga pada malam ini kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin yang dilaksanakan setiap ba'da maghrib. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk mengaruniakan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada malam ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram, sebuah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, yang mana kita telah sampai pembahasannya pada bagian kitab yang diberi nama Kitabul Jami', khususnya atau lebih spesifiknya ya, kita telah sampai pada bab At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, ya, peringatan dari berbagai akhlak yang buruk. Dan insyaallah pada malam ini kita akan membahas hadis yang ke-28. Secara umum ya, atau secara global, hadis ini berisi tentang larangan mendengarkan pembicaraan orang lain tanpa izin, atau mungkin di bahasa sehari-hari ya, nguping begitu nggih. Bahasa sehari-hari ya yang biasa kita gunakan istilahnya napa, nguping begitu nggih. Nguping ini boleh apa enggak sih? Mungkin kalau berdasarkan pandangan masyarakat umum gitu ya, mungkin nguping itu dianggap hal yang biasa saja. Tapi ternyata di dalam agama kita ya, ini termasuk dosa. Bahkan dosa besar. Karena ada ancamannya. Dan ancamannya nanti mungkin terdengar bukan agak lagi ya, terdengar sangat mengerikan ya. Bagaimana ya hadis yang menjelaskan tentang larangan nguping itu ya, maka kita akan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ngan Ibni Abbas radhiyallahu anhuma 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man istama'a
ila hadithi qaumin, barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum atau pembicaraan beberapa orang, wahum lahu karihun, padahal mereka ini tidak ingin, tidak suka jika pembicaraannya itu didengarkan olehnya. Maka apa akibatnya? Subba fi udhunihi al-anuku yaumal qiyamah. Maka orang yang nguping tadi akan dihukum pada hari kiamat dengan dituangkan timah cair, ya, ke dalam telinganya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Tadi hadisnya sudah jelas nggih? Saya ulangi terjemahannya. Barang siapa yang mendengarkan pembicaraan suatu kaum atau beberapa orang tanpa izin, ya. Atau dalam hadis dibahasakan apa? Wahum lahu karihun, ya. Mereka ini yang lagi ngobrol gak seneng jika ada pihak lain yang ikut mendengarkan. Maka apa akibatnya? Nanti pada hari kiamat orang yang nguping tadi telinganya akan disiram, dituangkan timah cair. Yang namanya timah cair, Pak, itu panas atau adem? Panas. Karena logam, ya, sudah berubah wujud menjadi nopo? Cair. Ini pasti menunjukkan nopo? Panas, ya. Kalau dingin jadi nopo? Mengeras soalnya, ya kan? Ya biar mantap nopo terjemahannya tambah timah panas yang sudah mencair. Baik. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini, ya, menjelaskan kepada kita tentang larangan menguping, ya, atau mendengarkan obrolan pembicaraan dari orang lain, ya, tanpa mendapatkan izin. Dan ini sekaligus mengajarkan kita adab mulia ketika sedang berinteraksi dengan orang lain. Jangan pernah menguping, ya. Kalau memang beberapa pihak, ya, atau mungkin itu teman kita, ya, atau tetangga kita, ya, itu tidak ngajak kita dalam obrolan, ya sudah, ya, kita nggak perlu iseng-iseng begitu nggih, nguping, ya, pengen tahu jane lagi pada ngobrol apa sih dene nyong ora di cek. Nggak perlu. Wong tanda, ya, ketika kita nggak diajak, begitu nggih? Berarti ini menunjukkan apa? Obrolan yang mereka lakukan ini memang sifatnya
apa ya? Ya mungkin ada rahasia ya, atau memang yang berkepentingan ya pihak itu saja yang diajak ngobrol. Ya. Maka di luar itu yang tidak berkepentingan maka tidak perlu ikut campur. Yang tidak perlu ikut nguping. Ya. Nah, termasuk obrolan-obrolan semacam ini ya, mungkin diantara bentuknya adalah mendengarkan orang sedang telepon. Okay. Mungkin kalau di hadis ini kan redaksinya kaum begitu nggih, beberapa orang. Maka sebagian ulama menjelaskan ya, termasuk kalau orang lagi ngobrol ya mungkin sendiri, artinya mungkin lagi telepon. Bukan ngobrol sendiri itu nopo. Ya. Ada gangguan, bukan ya. Contohnya adalah telepon begitu nggih. Ya mungkin 2 orang ya. Atau mungkin 1 orang tapi dia lagi ngobrol sama telepon maksudnya. Maka tetap enggak boleh ya, tetap tidak boleh. Biasanya ada mungkin kita lagi duduk-duduk begitu nggih. Kemudian teman kita lagi ngangkat telepon dari siapa? Mungkin dari istrinya ya, dari orang tuanya. Kita ikut nopo? Nguping ya, kita ikut nguping. Maka ini tidak boleh. Ya, tidak boleh. Termasuk Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebagian ulama mengambil faidah dari hadis ini ya, termasuk larangannya adalah ya kalau tadi kan masalah pendengaran nggih, menguping. Maka termasuk juga adalah dari nopo? Penglihatan. Enggak boleh mencuri-curi pandangan dari sesuatu yang memang asalnya sifatnya privasi atau memang tidak boleh dilihat oleh orang. Ya. Di sini dicontohkan misalnya ada kamar ya yang ada nopo misalnya gordennya begitu ya, atau rumah katakanlah sudah ada nopo pagarnya ya, maka tidak boleh ya seseorang ngintip-ngintip ya, ngintip-ngintip apa yang ada di dalam rumah. Makanya diantara adab bertamu, okay, itu apa Pak? Seseorang yang mengetuk pintu hendaknya dia itu membelakangi pintu. Itu adabnya. Jadi misalnya pintu di sini di belakang saya, cara ngetuknya nih gini, madepnya membelakang. Jangan menghadap depan. Kenapa? Karena nanti bisa jadi ketika tuan rumahnya buka, ya, kita nanti langsung melihat nopo isi rumah. Bok-bokan nopo. Khawatir sebenarnya si tuan rumah itu belum siap, ya, belum siap untuk nopo dimasuki rumahnya. Mungkin kan baru buka sedikit begitu nggih. Monggo ada apa misalnya begitu ya. Waalaikumsalam. Ya. Ada apa, urusan apa? Kan terbuka sedikit itu pintunya. Ya. Itu adab yang baik sekali. Itu pas masih ngetoknya loh nggih. Tapi di sebagian masyarakat kita tok 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 kaya ora sing semaur napa? Nongok nang jendela. Nggih. Nongok nang jendela.
Langka wonge apa ya? Maksimal berapa kali ngetok pintu itu? 3 ya. Ketok untuk yang kedua kali ya. Ambleng ya, belum ada jawaban, ketok lagi sampai 3 kali. Kalau nggak ada gimana? Biasane wong desa niku napa? Pindah mburi metung dapur. Biasanya kan rumah itu apa? Ada pintu depan, pintu samping, pintu belakang. Coba lagi ya, pintu samping. Nanti lewat dapur ya, ternyata wongnya lagi nopo? Mandi misalnya. Loh, Jun, dodogi pak, orang sing semaur ki dadi mlebu metu ngene. Ya, ini ya agak lucunya di sini ya. Wong nggak boleh, ya belum ada respon begitu ya. Berarti kan artinya belum ada izin untuk masuk, tapi malah masuk lewat jalur belakang. Ini mungkin kebiasaan di masyarakat yang harusnya dibenahi begitu ya. Karena rumah itu kan isinya apa? Aurat. Ya. Ada hal-hal yang tidak boleh ya, atau tidak diinginkan oleh si tuan rumah untuk dilihat oleh orang lain. Kecuali sudah dibuka pintunya, monggo dipersilakan masuk, berarti kan tuan rumah sudah siap. Ya. Mungkin misalnya apa, tuan rumah belum memakai pakaian yang menutup aurat ya, atau kondisinya masih mambrah-mambrah, ini kan malu ya, nggak pengen kalau dilihat orang lain dalam kondisi berantakan. Ya, saya juga pernah punya pengalaman menarik ya. Menarik atau gimana nih bahasanya. Jadi intinya dulu pas saya masih ikut sama orang tua ya, saya keluar dari kamar, tiba-tiba ada orang sudah di dalam rumah, sudah di ruang dalam, ruang keluarga. Yang dia sampaikan apa? Ngapuk ya, pakai bahasa Indonesia nggih. Maaf Mas, intinya tadi saya sudah dodok-dodok, sudah ketuk-ketuk, nggak ada yang jawab, jadi saya langsung masuk aja. Gara-gara nggak ada yang respon, justru malah tambah nopo, semakin dalam ya. Ya mbok kebalik nih kunyang pola ininya ya, pikirnya harusnya karena nggak ada yang jawab ya sudah ya. Ini malah nggak ada yang jawab jadi tilikin jero sisan begitu nggih. Cek di dalam ya, benar ada orangnya apa enggak. Nah ini di sebagian ya masyarakat masih begini nggih. Atau ya mungkin ya biasa ya, assalamualaikum langsung ngeplang apa, buka kelawangnya begitu nggih, melongok begitu ya. Makanya nggak boleh ya, tidak boleh ya. Bahkan ya di dalam hadis itu disebutkan Pak, kalau ada yang ngintip nggih, kemudian si tuan rumah melempari ya dengan apa ya, pasti saya lupa, batu kecil atau apa begitu, saya lupa ya hadisnya. Tapi secara makna ya, barang siapa yang ngintip rumah kemudian tuan rumahnya apa? Melempari ya si pengintip tadi, kemudian kena meripatnya, kena matanya ya sampai mencolot begitu ya, maka tidak ada dosa. Tidak ada dosa bagi si tuan rumah. Ini adalah upaya ya, upaya bagaimana agama kita, syariat kita itu apa? Menjaga ird ya, kehormatan, menjaga privasi ya seorang muslim. Sampai begitu, Pak. Kalau ada yang ngintip kemudian dilempari matanya ya sampai matanya apa? Terluka, maka nggak ada dosa. Ya. Cuma paling dilaporkan ke pihak yang ya yang berwenang.
Ya kalau secara syariat kita itu nggak berdosa begitu ya. Jadi bukan artinya apa? Ya kalau memaafkan tentu lebih baik, monggo. Ya ini pilihan. Tapi seandainya begitu, ini kan penggambaran. Seandainya si tuan rumah melempar sesuatu kemudian kena matanya, itu nggak apa-apa, nggak dosa. Ya. Berarti kita ambil bukan dari sisi perbuatan yang ini nggih, bandem wonge begitu bukan. Ya, jangan dilihat dari sisi itunya toh. Ya. Jeneng sih sewu misalnya bahasane sadis temen gitu. Jangan dilihat itunya, tapi dilihat dari sisi efeknya ya. Ada upaya ya dari syariat kita untuk menjaga kehormatan seorang muslim di dalam rumahnya. Itu. Ya, adapun masalah prakteknya itu kan pilihan, ya. Pilihan. Ya, karena mungkin kita ya di negara ya hukum begitu ya, mungkin ya dipikir-pikir juga ya, jangan asal ngelempar. Di sini nanti malah kasus nih, malah kasus. Nggak berdosa sih iya, tapi kena kasus. Ya. Baik. Atau mungkin ya yang ngintip-ngintip pandangan apa biasanya? Ya misalnya obrolan. Kalau dari sisi obrolan berarti lagi buka HP begitu ya. Kemudian apa? Di sebelahnya iseng-iseng sambil apa? Ngintip-ngintip ya. Lagi WhatsAppan karo sapa begitu ya. Maka ini nggak boleh ya, tidak boleh juga. Baik, kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, maka dari hadis ini yang melarang kita untuk menguping ya pembicaraan yang dilakukan oleh orang lain, maka di sini juga mengandung faedah agar kita hendaknya menyibukkan diri dengan urusan-urusan yang bermanfaat ya. Terlebih lagi itu memang kepentingan kita sendiri. Sudah nggak usah ikut campur ya dalam urusan orang lain. Kita sibukkan saja pada urusan diri kita ya yang bermanfaat. Makanya di dalam sebuah hadis ya riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Min husni islamil mar'i, di antara tanda kebaikan Islam seseorang adalah tarkuhu ma la ya'ni, adalah dengan meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Ini praktek dari atau penerapan dari hadis ini sangat luas. Ya termasuk tadi ya. Kalau orang disibukkan dengan urusan yang bermanfaat ya, pasti nggak akan itu iseng-iseng nguping omongan atau obrolan orang lain. Ya, urusannya diri sendiri saja itu ya banyak yang kelewat. Ya, ngapain ikut campur kepada urusan orang lain? Sudah ya, jangan jadi orang yang senangnya apa istilah kalau sekarang kepo begitu nih. Kepo itu apa Mas? Ingin tahu ya, ingin tahu urusan orang, apa-apa pengen ngerti. Ya. Di antara efek buruknya adalah apa? Kalau kita pengen tahu banyak urusan orang itu, pengen ngerti urusannya A, B, C, ya. Itu nambahi beban pikiran kita. Ya. Gini apa mboten? Tetanggaan apa sih pengen ngerti? Ya. Malah kok dijaluki tulung malah nopo? Bingung ya. Ikut nimbrung ya, giliran dijaluki tulung bingung. Nah ini makanya sudah ya,
Latihan apa? Fokus pada urusan diri sendiri. Sibukkan diri dengan hal yang bermanfaat. Ya nggak perlu ikut campur, ya pengen tahu urusan orang lain. Kadang nih orang yang nguping apa pengen tahu nih biasanya malah nambah ruwet nih Pak. Ya. Kalau kita lihat dari sisi ini nih, orang yang di apa sih istilahnya? Misalnya kita lagi ngobrol begitu ya. Kita lagi bahas sesuatu dengan orang lain. Kemudian ada yang ikut nimbrung, ya. Ini biasanya nggak ngasih solusi enggak begitu ya. Wis melu krungu ya, ngasih solusi enggak. Biasanya malah nambahi masalah. Kudune kayak gini ya, jadi tambah ruwet. Jadi orang yang nguping itu ya intinya apa? Dia biasanya enggak memberikan solusi enggak ya. Biasanya cuma ikut komentar saja. Jadi masalahnya tambah ruwet ya, gara-gara ya orang yang nguping tadi. Berarti intinya apa? Fokuslah pada urusan masing-masing, sibukkan diri pada hal yang bermanfaat. Terus apakah berarti kita nggak peduli dengan orang lain? Ya, apakah bersikap acuh tak acuh begitu? Ya bukan. Ya. Jadi ada momen ya, momen ketika ada pihak lain misalnya meminta tolong kepada kita. Nah, itu baru ya, kita ikut dalam urusan mereka. Kita bantu urusan mereka. Kalau memang diajak ya istilahnya apa? Diajak rempukan, diajak diskusi, ya kita siap. Ya, kalau kita bisa bantu, bantu. Begitu nggih. Tapi kalau memang nggak diajak ya sudah. Ya, jangan ikut campur ya dalam urusan orang lain. Karena tadi ya bahayanya adalah apa? Akan mendapatkan ancaman siksa di hari kiamat. Berupa apa tadi? Orang yang suka nguping nanti akan ya diberi siksaan, bentuknya dituangkan timah panas yang cair ya ke dalam telinganya. Sebagian ulama menjelaskan kenapa ya, kenapa harus dengan timah cair. Ya. Di antara penjelasannya karena apa? Timah itu adalah logam ya yang gampang meleleh. Kemudian ketika sudah meleleh suhunya itu apa? Sangat panas. Kemudian ketika bersentuhan dengan kulit ya manusia itu sifatnya ya nempel begitu ya, nempel. Mungkin karena kental begitu ya, terus nemplek terus begitu ya. Maka ini menunjukkan apa? Siksaan yang sangat berat, ya. Siksaan yang sangat mengerikan bagi orang yang menguping tanpa izin. Itu adalah hadis yang ke-28 ya. Mungkin kita tambah satu lagi sedikit. Masih agak ya berkaitan ya, dengan hadis yang ke-28 tadi. Hadis yang ke-29 ini ya secara global berisi tentang larangan mengurusi aib orang lain. Ya, ngurusi aib orang lain.
An Anasin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman syaghallahu aibuhu an uyubin nas." Sungguh beruntung seseorang yang disibukkan dengan aibnya sendiri sehingga dia tidak ada waktu untuk ngurusi aib orang lain. Masya Allah ya. Baik. Tadi secara terjemahan gimana? Sungguh beruntung orang yang disibukkan ngurusi aibnya sendiri sehingga dia tidak ada waktu untuk ngurusi aib orang lain. Ini hadis riwayat Bazzar dan derajatnya diperselisihkan oleh para ulama. Jadi kesahihan hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya. Ada yang mengatakan hadisnya maudhu', ya, hadis lemah. Namun meskipun lemah dari sisi makna hadis ini benar, ya. Jadi orang yang memang kalau disibukkan dengan ngurusi aibnya sendiri, kemudian dia tidak ada waktu, ya, tidak ngurusi aib orang lain, maka orang yang semacam ini akan menjadi orang yang beruntung. Itu pasti. Kaum muslimin sekalian rahimani wa rahimakumullah, ya. Maka dari hadis ini kita akan mendapatkan beberapa pelajaran. Di antaranya adalah hadis ini menunjukkan kepada kita tentang wajibnya ngurusi diri sendiri, ya, ngurusi kebaikan diri sendiri. Menyibukkan diri dengan kegiatan atau hal-hal yang bermanfaat untuk dirinya. Makanya Nabi SAW mengingatkan, ihris ala ma yanfa'uk, ya, bersemangatlah kalian, ya, dalam perkara-perkara yang bermanfaat, ya. Dan di antara perkara yang bermanfaat itu apa? Ngurusi aib kita sendiri, ya. Wong kita sendiri itu napa? Punya aib napa mboten? Banyak salahnya napa mboten? Banyak dosanya, ya. Ngapain ngurusin kesalahan, dosa-dosa orang lain? Ya, istilahnya napa? Muhasabah, introspeksi diri. Makanya ada nasihat yang sangat indah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, beliau mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sendiri sebelum kalian nanti dihisab. Dihisab pada hari kiamat. Ya. Maka itulah yang seharusnya kita lakukan, ya. Ngurusi diri kita sendiri dulu, ya. Enggak usah ngurusi orang lain. Kita saja masih banyak kekurangan, masih banyak, ya, perbuatan dosa. Hisab dulu coba, ya. Diintrospeksi. Mungkin hari ini kita melakukan dosa apa saja, begitu ya. Boleh di checklist semuanya tuh.
amalannya, ya perintahnya, larangannya bagaimana. Mulai dari perintah dulu ya. Kita sholatnya bagaimana ya. Kemudian apakah amalan-amalan yang lain sudah dijalankan. Cek, hisab, introspeksi diri. Larangan ya, dosa-dosa apa yang sudah kita perbuat di hari ini ya. Untuk kemudian apa? Dievaluasi. Berarti kalau amalan pada hari ini banyak yang kelewat ya, banyak yang kurang, berarti kita perbaiki di esok hari. Kalau memang hari ini banyak dosanya ya, melakukan kesalahan ini itu ya, mungkin mendolimi orang lain ya, maka perbaiki ya, segera perbaiki, istighfar, taubat ya, besok berusaha jangan diulangi lagi. Sehingga kalau ada orang yang ya sibuk dengan muhasabah, sibuk dengan introspeksi pada aibnya sendiri, ya niscaya dia nggak akan punya waktu tuh untuk ngurusi aib orang lain. Ya, sebagian orang ini ya apalagi di zaman media sosial ya, ada orang yang hobinya cari-cari kesalahan, bahkan jadi profesi buzzer ya, istilahnya buzzer betul apa enggak itu ya, bahkan ada ya, dan masya Allah ngeri banget ya, sengaja bahkan ustadz ya, dai saja kadang dijadikan bahan ini, dicari-cari kesalahannya ya. Lihat video kajiannya, nanti kalau salah dipotong, nanti disebar luaskan ya. Itu para dai kena ya, apalagi para politikus begitu ya, janji-janji yang dulu ya pernah disampaikan dicuplik, disebarkan lagi, aib-aib yang zaman dulu begitu ya, disebarkan lagi ya. Bahkan ini ada profesinya ya, ada orang yang punya kerjaan seperti itu. Allah alam ya, mungkin tentunya ada kepentingan-kepentingan tertentu. Ya intinya ngapain ya? Ngapain? Ngurusi aib orang lain. Karena aib kita sendiri sudah sangat banyak ya. Makanya ada peribahasa apa di dalam bahasa Indonesia itu? Yang semut sama gajah nama? Semut di mana? Ada yang ingat nggak? Semut di ujung pulau apa ya? Di seberang lautan kelihatan gitu ya. Tapi gajah di mana? Di pelupuk mata nggak kelihatan. Dan kalau kesalahan orang lain walaupun kecil itu jen kelihatan ya. Tapi kesalahannya diri sendiri, nopo? Jen blas ora kemutan nggih. Enggak kerasa. Nah, maka ini bahaya. Ya, maka ini adalah karakter-karakter yang membahayakan. Ya, jadi itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik ya, memberikan kita pertolongannya agar kita ya bisa memiliki karakter-karakter yang solih ya. Di antaranya ini ya, sibuk dengan ngurusi aib kita sendiri, sibuk dengan urusan yang bermanfaat untuk kita sendiri ya. Jangan ngurusi keburukan-keburukan orang lain ya. Apalagi hanya sekedar tadi ya, misalnya nguping ya, ingin tahu kesalahan orang lain.
Ini nggak perlu. Ya, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kemudahan. Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullahu khaira. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.